Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan bersatu teduh dan mempersiapkan diri mengikuti ibadah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kebaktian hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mari kita menyanyikan pujian pertama, Bangunkan Kami. Kita menyatakan pujian dan hormat kepada Allah Tritunggal. Bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami diizinkan oleh Engkau untuk datang ke hadapan Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang mengerti setiap hati kami. Tuhan yang mengerti setiap kesulitan yang kami hadapi. Tuhan yang mengerti setiap sukacita yang Tuhan sudah taruh di dalam hati setiap kami. Hari ini izinkanlah kami datang ke hadiran Engkau. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menjadi satu ibadah di mana kami melihat bagaimana di dalam setiap hal yang kami alami, semuanya daripada Engkau saja. Kami juga bersyukur, kami berterima kasih, karena di dalam setiap hal yang kami alami, kami diajar untuk melihat Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah kesulitan yang kami alami, bukan kesulitan yang kami tidak bisa hadapi. Di dalam sukacita yang kami alami, kami juga melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam semua itu. Berkatilah ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memimpin dan berkuasa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Mari kita melanjutkan pujian nomor 2, Batu Karang yang Teguh. Kita akan nyanyikan 3 bait. Membuka firman Tuhan, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kita akan membaca secara bertanggapan. Ayat yang pertama akan dibaca dari atas mimbar, kemudian ayat kedua dibaca oleh jemaat sekalian. Kita akan membaca bertanggapan sampai ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan putus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi
yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita baca. Kita nyanyikan pujian nomor 3, serahkan bebanmu padanya. Kita nyanyikan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Selamat pagi jemaat sekalian, ada beberapa hal yang kita akan perhatikan di dalam pengumuman. Yang pertama adalah streaming Reform Injili. Seperti biasa, hari Senin sampai hari Kamis, pukul 19 adalah sesi khotbah di Bukit episode 9 sampai 12. Kemudian pada hari Jumat, 23 Juni, pukul 18.30 ada PA GRI Pusat, dengan tema Amos dan Agama Topeng yang akan dibawakan oleh Pendeta Ivan Kristiono. Hari Jumat pukul 18.30 PA GRI Pusat. Ini jemaat dapat hadir secara fisik bersama. Lalu hari Sabtu nanti tanggal 24 Juni pukul 19 ada Kapin Kupang hari pertama, merupakan rerun daripada Kapin Kupang 2012 oleh Pendeta Stephen Tong. Selanjutnya pengumuman adalah mengenai BCN yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 Juni, Selasa sampai Kamis hari ini, minggu ini. Early bird sudah berakhir, tetapi Bapak Ibu kalau masih ada yang mau mendaftar, pendaftaran masih dimungkinkan. Kemudian pengumuman khusus untuk BCN adalah sesi Pendeta Stephen Tong pada malam hari itu dibuka untuk umum. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau hadir, silakan datang untuk menghadiri sesi Pendeta Stephen Tong pada malam hari. Lalu minggu selanjutnya, tanggal 26 sampai 29 Juni, hari Senin sampai hari Kamis, itu akan dilaksanakan NRETC. Silakan diputarkan video klip. Apakah ada video klip? Teenagers adalah periode yang sangat penting sekali. Karena di dalam periode ini, semua yang diterima sebagai sumber pengetahuan masuk ke dalam pikiran dan masuk ke dalam kesan di dalam pertumbuhan hidup manusia. Dan ini akan menjadi dasar yang merubah dan dasar yang mengarahkan sifat dan kebiasaan kita menuju kepada peneguhan di dalam karakter. Itu sebab jikalau yang diterima adalah isyarat-isyarat yang tidak beres,
akan mempengaruhi manusia menjadi manusia yang berkebiasaan yang jelek. Tetapi kalau diterima adalah ajaran-ajaran yang sangat sehat dan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat mengarahkan kita menuju kepada keinginan belajar yang sangat kuat, akan menjadikan anak-anak remaja orang-orang yang bisa menerima segala pengetahuan dan segala impresi yang terbaik, sehingga seumur hidup akan menjadi sehat dan akan menjadi berarah yang sangat kokoh. Itu sebab barang siapa di dalam masa teenagers dibentuk dengan firman Tuhan dan dibentuk dengan kejujuran dari guru-guru yang bermotivasi mengajar dan membentuk anak-anak remaja, mereka sangat bahagia dan mereka tidak akan dikonsakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam hari depannya. Itu sebab marilah kita semua anak remaja baik-baik mempergunakan kesempatan kali ini untuk membentuk dan untuk membawa kita menuju kepada hari depan yang sangat penting. Tuhan memberkati kita. Soli Dio Gloria. Libet untuk NRETC supaya kita mendapatkan harga early bird. Silakan diperhatikan tanggal untuk early bird. Kemudian NRETC adalah untuk kelas 8 sampai kelas 12 yang tahun ini lulus. Sedangkan BCN itu kelas 4 sampai kelas 7 untuk tahun ajaran yang baru. Biarlah kita semua berbagian di dalam mengajak untuk anak-anak dan juga untuk remaja, dan kiranya ini menjadi satu pergumulan kita untuk dipakai Tuhan mempersiapkan satu generasi yang baru di dalam kerajaan Tuhan. Selanjutnya jemaat sekalian, kita akan melihat bagaimana Kapin terus dipakai oleh Tuhan untuk membentuk dan untuk menyebarkan Injil bagi setiap orang di berbagai tempat. GRI Pusat diberi tanggung jawab untuk mengadakan satu Kapin di satu daerah, yaitu Sumba. Bapak Ibu, saudara sekalian, Sumba itu ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau kita mempunyai asisten rumah tangga, mereka sering mengatakan mereka dari NTT. Kemungkinan besar mereka itu berasal dari Sumba. Sumba adalah sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Kita bisa lihat jadwal Kapin Pendeta Stephen Tong di Sumba, yaitu di 4 tempat, 4 daerah, Tambolaka, Waikabubak, Waibakul, dan Waingapu. Karena ini yang melakukan adalah GRI Pusat, kita diajak untuk berbagian. Sama seperti tadi bacaan Alkitab yang kita sudah baca. Ini aku, utuslah aku. Tetapi ada dari kita yang tidak bisa berangkat, ada kita yang tidak bisa berbagian secara langsung. Kita bisa berdoa, kita bisa ajak teman-teman yang kita kenal, kita bisa juga berbagian secara langsung melalui pendanaan. Setiap Kapin perlu dana 25 sampai 250 juta. Angka yang kelihatannya besar, tetapi itu relatif. Kenapa butuh angka untuk seperti itu? Karena setiap penata layan yang berangkat dengan biaya sendiri. Tetapi ada biaya-biaya lain, ada hal-hal yang harus dikeluarkan. Dan biarlah kita semua yang Tuhan sudah kasih anugerah, yang Tuhan gerakkan untuk berbagian secara langsung, silakan diperhatikan nomor rekening. Ini adalah nomor rekening Kapin yang dikhususkan untuk Sumba. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang tergerak, yang Tuhan gerakan. Bagi Bapak Ibu yang pernah pelayanan KKR regional di Sumba, biarlah kita semua bersama-sama memberikan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya adalah Kapin di Sumatera Utara, yaitu di 4 tempat, Sibolga, Dolok Sanggul, Sidikalang, dan Balige. Bagi jemaat sekalian yang mempunyai saudara, yang mempunyai keluarga, yang mempunyai kenalan di 4 kota ini, biarlah berita mengenai Kapin ini
diberitakan dan diberitahukan kepada mereka semua. Selanjutnya adalah sebuah berita telah berpulang ke rumah Bapa di surga tanggal 14 Juni pukul 10.58 Bapak Jakobus Subakti Sofian. Beliau adalah ayah dari Bapak Baharudin Suryadi Yakobus dan Ibu Sutini. Kiranya penghiburan dari Tuhan beserta dengan keluarga, dan biarlah kita semua mengingat mereka di dalam doa mereka. Selanjutnya, pengumuman mengenai XPC. Apa itu XPC? XPC adalah Experience Calvin, yaitu satu program untuk merasakan bagaimana menjadi mahasiswa CIT dan bisa merasakan bagaimana tinggal di dormitory Calvin. Ada video klip yang akan ditayangkan, silakan. Kita bisa merasakan bagaimana keunikan daripada pembelajaran di CIT. XPC ini XPC akan dilakukan dari tanggal 29 Juni sampai 2 Juli. Kemudian untuk informasi dan biaya pendaftaran silakan menghubungi link yang tertera di layar. Dan bagi yang mengikuti NRITC juga bisa sekalian mengikuti NRITC dan juga mengikuti XPC. Ini terbuka untuk seluruh siswa SMA dan yang sederajat. Demikian jemaat sekalian pengumuman yang kita perhatikan pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian nomor 3, bahasa Indonesia saja. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan melayakkan kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Mari kita siapkan waktu untuk mengakui dosa-dosa kita. Yang pertama, jemaat, mari kita berdoa bagi BCN dan NRITC. Ada orang-orang yang anak-anak yang nantinya akan menjadi jemaat dewasa yang Tuhan sedang persiapkan melalui BCN dan NRITC. Mari kita berdoa kiranya ini bukan saja menjadi satu retreat yang setiap tahun dilakukan, tetapi menjadi satu proses yang terus-menerus akan terus dilakukan sampai nanti Tuhan berkenan memanggil satu generasi yang Tuhan akan pakai di masa-masa mendatang. Mari kita berdoa bagi BCN dan NRITC. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak, berdoa bagi setiap remaja yang Tuhan sudah persiapkan untuk mengikuti BCN dan NRITC. Kami berdoa kiranya melalui BCN dan NRITC bukan saja satu acara, tetapi satu persiapan yang Tuhan izinkan kami lakukan, mempersiapkan satu generasi untuk melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti nabi-nabi Tuhan yang Tuhan sudah panggil. Kami mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, kami mempersiapkan setiap jemaat yang Tuhan akan pakai di masa-masa mendatang. Biarlah BCN dan NRITC pada tahun ini
Ada kebenaran firman Tuhan yang terus Tuhan tanamkan kepada anak-anak dan remaja. Biarlah pembicara-pembicara yang Tuhan sudah berikan kesempatan untuk berbicara, mewakili Tuhan. Tuhan kuduskan dan Tuhan berikan hidup yang suci di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, mari kita berdoa bagi Kapin, Sumba, dan Sumatera Utara. Kedua tempat ini adalah tempat di mana nama Tuhan seharusnya sudah dikenal dengan baik. Tetapi kalau kita tahu kedua tempat ini, justru kedua tempat ini adalah firman dan Injil Tuhan harus terus diberitakan. Mari kita berdoa bagi Kapin, Sumba, dan Sumatera Utara. Tuhan, kami juga berdoa bagi Kapin di Sumba dan Sumatera Utara. Ada kesulitan-kesulitan yang secara nyata di kedua tempat tersebut. Sumba yang begitu sulit secara ekonomi, Sumba yang begitu sulit secara geografis. Mereka yang terus-menerus bergumul di dalam kesulitan ekonomi, mereka yang terus-menerus bergumul di dalam kesulitan dan kemalasan. Kami juga berdoa bagi Kapin Sumatera Utara, berdoa bagi keempat tempat yang Tuhan sudah berikan kesempatan. Biarlah kebenaran firman Tuhan dinyatakan, dan biarlah mereka yang berada di tempat itu juga merasakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memimpin hidup mereka. Ada sukacita, bukan saja putus asa yang ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menaikkan doa syafaat. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui doa-doa yang kami naikkan. Dan Tuhan berkenan dan Tuhan menggenapi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Selanjutnya adalah persembahan pujian dari Josh YC dengan judul Praise the Lord All Ye Nations, karya dari Alberto Reindger. Setelah itu akan ada penyampaian firman Tuhan oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Josh YC dipersilakan mengambil tempat dan kita akan menyanyikan pujian nomor 2 ayat yang pertama.
Lord Jehovah is everlasting strength. His everlasting strength. Lord Jehovah is everlasting strength. Lord Jehovah is everlasting strength. In the Lord Jehovah is everlasting strength. Lord Jehovah is everlasting strength. Everlasting strength. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. Praise the Lord, all ye nations. Praise Him, all ye people. Praise the Lord, praise the Lord, Saudara sekalian, ada satu pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan bahwa anak-anak kecil dan anak-anak remaja, mereka itu untuk dilihat. Mereka itu untuk dilihat, tapi bukan untuk didengarkan. Artinya apa? Artinya kita kalau lihat anak-anak kecil itu, kita lihat anak-anak remaja, kita melihat mereka itu adorable. Kita melihat mereka bagus sekali. Kita melihat mereka dalam umur-umur yang lagi lucu-lucunya. Umur-umur yang lagi bagus-bagus dan sehat-sehatnya. Tapi kalau kita mendengarkan mereka, dan kita mendengarkan mereka dengan seksama, barangkali kita akan menemukan kisah-kisah yang sedih. Kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang kita sulit menjawabnya. Kita sendiri pun masih kebingungan dalam menjawab itu. Tapi mereka membutuhkan jawabannya. Kita tahu anak-anak kita ini, beberapa di antara mereka, khususnya mereka-mereka yang tinggal di tempat yang tidak aman, anak-anak yang tinggal di tempat yang miskin sekali, anak-anak yang tinggal di sebuah rumah di mana orang tuanya tidak akur, orang tuanya mau bercerai, berkelahi tiap hari. Anak-anak yang tinggal di tempat-tempat yang rawan dengan kejahatan, narkoba, perampokan, pemalakan, perkelahian, tawuran, atau kekerasan seksual. Anak-anak itu tumbuh dalam lingkungan yang sangat tidak aman. Dan saya ingin agar kita sama-sama nanti mendoakan anak-anak itu. Kita mendoakan anak-anak yang menjadi korban perundungan ya, korban bully. Anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Mungkin dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Dari kerabat mereka yang terdekat, dari guru mereka. Kadang-kadang dari orang-orang di lingkungan agama mereka. Orang-orang yang seharusnya paling bisa diandalkan melindungi. Kita berdoa untuk anak-anak seperti ini. Anak-anak yang punya rumah, tetapi rumahnya itu justru tidak aman. Kita berdoa buat anak-anak yang dalam usia-usia yang akan ikut BCN, kita juga berdoa buat anak-anak yang dalam usia ikut NRTC. Kita nanti juga akan mendoakan kedua acara itu ya. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang lemah sekali, yaitu pada masa-masa umur di mana mereka tidak tahu, boleh dikatakan tidak tahu apa itu kehidupan. Tapi mereka harus hidup. Dan mereka tinggal di tempat yang tidak aman. Mari kita berdoa buat anak-anak kita. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami. Anak-anak yang mungkin tinggal di tempat yang tidak aman karena orang tuanya berkelahi tiap hari. Karena orang tuanya mungkin kecanduan sesuatu. Narkotika mungkin, alkohol mungkin, judi mungkin, kekuasaan mungkin.
Atau mereka sendiri belum selesai dengan perkara hidup mereka. Anak-anak yang tinggal di tempat yang sangat miskin, kami Tuhan berdoa untuk mereka. Kami berdoa untuk anak-anak yang tak tahu harus mengadu kemana. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak remaja yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang tidak baik. Anak-anak remaja yang tubuhnya sudah membesar, kekuatannya sudah menguat, tetapi mereka masih belum selesai dengan segala kekalutan masa kanak-kanak mereka. Kami berdoa untuk anak-anak ini. Kami Tuhan berdoa juga agar Engkau memakai acara-acara yang kami akan selenggarakan, agar Engkau memakai acara BCN yang kami akan lakukan sebentar lagi, agar Engkau ya Tuhan memakai para pembicara dalam acara-acara seperti NRTC, dan juga acara-acara seperti itu di gereja-gereja lain. Agar Tuhan kami ini boleh menolong walaupun sedikit penderitaan dari umat-Mu yang masih kecil, umat-Mu yang belum mengerti bagaimana berbicara kepadamu mungkin, atau berbicara dengan benar kepada orang-orang yang lebih dewasa. Kami ya Tuhan berdoa karena Engkau lah yang menghadirkan mereka dalam dunia ini. Engkau lah yang merajut mereka dalam kandungan ibu mereka. Engkau lah ya Tuhan yang menopang hidup mereka dan menginginkan agar mereka pada satu hari kelak boleh mengenal Engkau. Agar mereka ini boleh menjadi imago Dei, menjadi wakil-wakil-Mu di bumi ini. Ya Tuhan kami berdoa untuk anak-anak dan juga untuk anak-anak remaja dan juga untuk BCN dan NRTC. Kiranya Engkau ya Tuhan memakai ini semua usaha kami yang walaupun cuman sekejap saja, walaupun hanya sedikit saja, tapi kiranya Engkau sudi memakainya di dalam tangan-Mu, menggenapkan maksud-maksud-Mu yang kekal, maksud-maksud-Mu yang kami tak sepenuhnya mengerti dari ujung ke ujung. Kiranya Tuhan Engkau memakai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah dari Pendeta Stephen Tong. Kita dipersilakan untuk duduk. Hari ini kita tetap akan berkhotbah menangani turunnya Roh Kudus dan bagaimana menolong orang suci yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada manusia menjadi hadiah terbesar untuk umat manusia yang diciptakan. Ini adalah turunnya pribadi kedua di dalam dunia ini. Sesudah itu Tuhan mengirim pribadi ketiga untuk menjadi hadiah terbesar untuk gereja. Gereja tanpa Roh Kudus tak mungkin beriman teguh dan melawan iblis. Gereja tanpa Roh Kudus tak mungkin hidup suci dan melayani dengan baik. Itu sebab Roh Kudus diturunkan menjadi Parakletos, menjadi penolong terbesar bagi orang Kristen. Gereja kapan dimulai? Gereja dilahirkan pada hari Pantekosta yang pertama. Itu 40 hari setelah Yesus bangkit, dia hidup di dunia, menyatakan 10 kali hidup kebangkitan kepada para rasul dan orang-orang Kristen di dunia. Sesudah itu dia naik ke surga, lalu mereka berdoa 10 hari di dalam bait Allah untuk menanti janji yang diberikan, yaitu janji dikirimnya Roh Kudus. Roh Kudus turun dan datang berada di tubuh 120 orang yang dikuatkan, lalu mereka bersaksi, mulai menjadi orang-orang yang memulai perjanjian baru dan hidup gerejawi. Setelah 120 orang dipenuhi Roh Kudus, mereka berdiri bersaksi tentang makna Kristus, mengapa harus disalib. Sesudah itu Petrus berkata, bertobatlah kamu, tinggalkan dosamu dan datang kepada Tuhan. Memberikan dirimu dibaptiskan dan engkau menerima Roh Kudus. Ini janji diberikan kepada engkau dan juga diberikan kepada anak-anak dan orang-orang di tempat yang jauh. Pribadi, keluarga, global. Orang diselamatkan, keluarganya diselamatkan, dan kabar Injil ke seluruh bangsa-bangsa, seluruh dunia yang dipilih akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah inilah
hari pertama setelah teriakan dari Petrus itu, maka ada 3.000 orang yang menerima Tuhan, dibaptiskan dan menjadi orang Kristen. Inilah panggilan pertama dan inilah kelompok pertama yang dimiliki oleh gereja di dalam hari Pentakosta. Sesudah itu kabar Injil sampai di Samaria, sampai di Yudea, sampai di segala bangsa dan orang dipanggil Tuhan satu persatu. Khususnya di dalam pasal ke-9, Paulus yang berontak, yang menganiaya, yang berada di tempat di mana Stefanus dibunuh, itu akhirnya waktu mengambil surat yang diterima dari para imam untuk menganiaya orang Kristen di luar negeri. Dia tengah-tengah jalan sampai dekat pintu Damaskus. Dia dipanggil menjadi rasul pertama untuk orang kafir. Dari hari itu sampai sekarang, di dalam 2000 tahun, Injil dikabarkan sampai seluruh pelosok dunia. Dan juga sampai di Jakarta. Sehingga kita berada di dalam tubuh Kristus yang kudus dan am. Saudara-saudara, Roh Kudus turun untuk memberikan kekuatan kepada orang Kristen. Roh Kudus turun untuk menjadi yang diam di dalam hidup manusia, menyertai orang Kristen sampai selama-lamanya. Roh Kudus diturunkan untuk menjadi saksi yang memberikan meterai dalam jiwa kita, sehingga kita mengetahui kita milik Tuhan. Roh Kudus diturunkan untuk menjadi parakletos, memberi kekuatan, hiburan, nasihat, dan sesuatu rahasia kemenangan atas iblis, atas dosa, atas dunia, atas kelemahan. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, setelah Roh Kudus turun ke dunia, orang Kristen menghadapi penganiayaan yang besar sekali daripada Romawi, daripada orang Yahudi, dan juga dicampuri dengan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu yang mengganggu iman dan diberikan ujian yang berat sehingga ada yang masuk penjara, ada yang bunuh, ada yang dianiaya. Tapi Roh Kudus memberi kekuatan kepada orang Kristen berani berperang untuk kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan, menjadi orang Kristen bukan main-main. Menjadi orang Kristen bukan kebebasan agama dan kita semau sendiri. Menjadi orang Kristen berarti memikul salib, mengikut Tuhan, menyangkal diri dan berperang bagi iman. Sehingga kita di seluruh dunia menjadi saksi Kristus dan kita perlu kekuatan di Roh Kudus. Sesudah itu Roh Kudus diturunkan untuk mengingatkan kembali firman yang pernah kita dengar di dalam otak kita, sehingga Roh Kudus memimpin manusia masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada gereja, diberikan kepada orang suci, sehingga orang suci mengerti firman, orang suci mengerti cinta Tuhan, orang Kristen mengerti cinta sesama manusia dan mulai mengabarkan Injil. Barang siapa yang sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya kepada Yesus Kristus, tidak boleh dia tinggal diam menjadi orang egois yang hanya memperduli hidup sendiri. Dia harus mulai memberitakan Injil kepada keluarganya, sanak saudara, handai tolan, dan kepada semua yang menjadi tetangga dia, dan kita mulai membawa mereka kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya khusus mau membicarakan Roh Kudus turun dan Roh Kudus membaptiskan. Bukan Roh Kudus yang membaptiskan, Tuhan Yesus membaptiskan orang melalui Roh Kudus menjadi laskar dan menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Saudara-saudara, selalu dengar baptisan Roh Kudus dari pengajaran salah yang sama sekali menyeleweng dari Alkitab. Dan hari saya memberikan penjelasan sedikit. Baptisan itu penting di dalam kekristenan. Tapi baptisan bukan hanya di dalam gereja mendapatkan baptisan dari air.
Waktu engkau menerima baptisan dari air, engkau mendengar kalimat, saya membaptiskan engkau dengan air yang melambangkan Roh Kudus turun ke dalam dirimu, ke dalam gereja Kudusan Am, di dalam bentuk namanya Gereja Reform Injil Indonesia. Kita semua yang menjadi anggota di gereja ini, kita semua mengerti apa artinya baptisan air. Tapi baptisan di dalam Alkitab bukan saja baptisan air, masih ada satu disebut baptisan dari Roh Kudus. Baptisan air dilakukan pertama oleh Yohanes Pembaptis dan akhirnya diteruskan oleh semua pendeta di dalam sepanjang sejarah. Tetapi baptisan ini bukan menjadi yang paling penting, bukan menjadi paling sempurna, tetapi Yohanes berkata, aku membaptiskan engkau dengan air, tetapi ada satu yang datang lebih lambat dari aku. Sebenarnya dia lebih dahulu dari aku. Dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus dan api. Baptisan Roh Kudus istilah dimulai dari kalimat-kalimat ini. He will baptize you with the Spirit and with fire. Siapakah yang membaptiskan kita? Alkitab mengatakan Yohanes Pembaptis, karena dia yang melakukan baptisan kepada orang yang datang kepada dia. Tapi dia mengatakan, saya memberikan baptisan dengan air. Tetapi ada satu yang datang lebih belakangan dari aku. Padahal dia adalah lebih dahulu dari aku. Apa artinya dia datang lebih belakang dari aku? Karena Yesus lebih lambat 6 bulan dilahirkan di dunia ini. Tetapi sumber Yesus bukan dari Ibu Maria. Sumber Yesus bukan daripada silsilah di dunia ini. Silsilah Yesus sesungguhnya adalah sebelum dunia diciptakan. Pada perbudakkala sudah ada. Dan dia adalah hidup yang kekal. Dan dia jelma menjadi manusia. Dia ada firman yang sebelum dunia diciptakan sudah beserta dengan Tuhan Allah. Waktu itu dia lebih dulu dari siapapun, bahkan sebelum Adam Hawa diciptakan. Tapi Yesus Kristus setelah beribu-ribu tahun manusia hidup di dunia, baru dilahirkan melalui anak darah Maria. Ini disebut lebih belakang dari aku. Maka Yohanes berkata, aku membaptiskan dengan air, ini adalah lambang. Tapi yang akan baptiskan dengan Roh Kudus, itu orangnya namanya Yesus. Yesus membaptiskan manusia dengan Roh Kudus dan api. Nah, berarti Yohanes Pembaptis adalah pembaptis. Tapi Yesus Kristus juga pembaptis. Yohanes pembaptis memakai air. Yesus pembaptis dengan Holy Spirit. Dengan demikian, jangan kira Holy Spirit membaptiskan kita. Tidak ada itu. Tidak pernah ada istilah Roh Kudus membaptiskan kita. Tetapi Roh Kudus membersihkan kita. Roh Kudus mengkuduskan kita. Roh Kudus memberikan urapan kepada kita. Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus membersihkan hidup kita. Itu ada. Bagaimanakah Roh Kudus membersihkan, mengkuduskan kita? Yesus memakai Roh Kudus untuk membersihkan kita. Semua istilah baptis berarti membersihkan. Semua istilah cuci berarti mengkuduskan. Waktu engkau cuci pakaian, engkau membersihkan baju yang kotor. Waktu engkau mencuci badan, engkau membersihkan badan yang najis. Waktu engkau mencuci mobil, membersihkan mobil yang sudah banyak debu atau banyak lempung atau hal yang lain. Dengan demikian, cuci itu berarti membersihkan. Baptis juga berarti membaptiskan. Berarti membersihkan. Waktu Alkitab mengatakan Yesus akan datang membaptiskan kita dengan Roh Kudus, berarti Yesus memakai Roh Kudus untuk membersihkan orang berdosa. Orang berdosa disucikan melalui apa?
orang berdosa disucikan melalui 3 hal. Dan hanya 3 hal. Di Alkitab catat hanya 3 hal. Selain 3 hal, tidak ada orang yang mensucikan kita. Pertama, darah Yesus membersihkan segala dosa kita. Semua 1, 2, 3. The blood of Jesus cleanse us from all our transgressions, our sins. Semua dosa kita dibersihkan hanya dengan darah Yesus Kristus. Kedua, yang melangsungkan pembersihan dengan memakai darah Yesus Kristus. Itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus memakai darah Yesus untuk membersihkan kita, mengampuni dosa kita, dan menjadikan kita orang suci. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah, dan Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Allah Bapa merencanakan keselamatan. Allah Anak menggenapi keselamatan. Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Allah Bapa. Semua. 1, 2, 3. Mengapa? Merencanakan keselamatan. Allah Anak. Mengapa? Menggenapi keselamatan. Allah Roh Kudus mengapa? Melaksanakan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Allah Bapa merencanakan keselamatan. Allah Anak menggenapi keselamatan. Maka dia mengatakan, sudahlah. Komplitlah. Di atas kayu salib. Lalu Allah Roh Kudus melaksanakan anugerah keselamatan untuk dilakukan di dalam pribadi orang berdosa disucikan. Itu dengan demikian Yesus membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memakai darah Yesus membersihkan dosa kita. Dan firman menceritakan semua ini. Sehingga melalui Roh Kudus, melalui darah Yesus, Roh Kudus dan firman semua. 1, 2, 3. Melalui apa? Darah Yesus semua. Melalui darah Yesus. Kedua, Roh Kudus. Ketiga, firman. Hanya 3 ini yang sanggup membersihkan kita. Jangan kira agama bisa membersihkan engkau. Tidak mungkin. Jangan kira doa bisa membersihkan. Engkau doa minta kesucian. Tetapi doa tidak mensucikan engkau. Yang sucikan engkau bukan doa. Yang sucikan engkau darah. Yang sucikan engkau Roh Kudus. Yang sucikan engkau firman. Yang ketiga saya memberikan penjelasan. Mengapa? Melalui firman kita bersihkan. Di dalam Alkitab Yohanes pasal 15. Melalui firman yang kukatakan kepada engkau. Engkau sudah dibersihkan. Petrus pasal 1. Engkau dengar perkataan dari Tuhan Allah. Dan perkataan firman itu membersihkan engkau. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 26. Melalui firman. Melalui dengan air. Membersihkan segala cacat. Dan segala kesalahan kita. Dan ini ayat-ayat yang penting. Firman membersihkan. Firman membersihkan. Firman membersihkan. Untuk engkau dengar doa. Engkau dengar khotbah. Waktu firman Tuhan berkata tentang semacam dosa. Lalu engkau merasa, iya saya sadar. Saya bersalah. Saat itu Roh Kudus bekerja untuk membuat kerelaan engkau berputar. Dan engkau mengaku dosa. Dan engkau menjadi orang Kristen yang suci. Itu dapat ketiga hal ini. Firman, Roh Kudus, dan darah membersihkan kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Roh Kudus datang ke dalam dunia ini. Dia mengingatkan kita dengan firman yang kita pernah dengar. Everything we have heard before, now remember in your memory that Holy Spirit come to work to cause you to recall. Cause you to remember what you have heard, what have been given to you, the truth of God. Kebenaran yang kita dengar, jangan kita abaikan. Engkau dengar khotbah, itu semua kalimat yang penting.
Kalimat yang firman engkau simpan di dalam hati. Engkau simpan di dalam pikiran. Lalu Roh Kudus datang membuat pikiran kita mengulangi apa yang kita ngerti. Dan di situ kita dikhususkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus datang ke dunia. Dan Roh Kudus datang ke dunia membersihkan kita karena yang kirim dia adalah Yesus. Maka di dalam Alkitab akan diberikan baptisan Roh Kudus oleh Yesus Kristus. Aku hanya memberikan baptisan dengan air. Ini kalimat dari Yohanes. Tapi yang datang di belakangan saya, badannya. Sifat manusia. Tetapi sebelum saya, rohaninya. Sifat ilahinya. Sifat ilahi Yesus Kristus. Lebih dulu daripada Yohanes. Karena sebelum dunia diciptakan, dia berada di pangkuan Bapa dan dia yang direncanakan dan dipakai Tuhan menciptakan alam semesta. Waktu itu Kristus sudah ada. Tetapi pada waktu Yesus datang ke dunia, sebelum dia dilahirkan, lebih dulu 6 bulan Yohanes Pembaptis dilahirkan. Sehingga Yesus mempunyai status belakang daripada Yohanes. Tetapi sebelum Yohanes, belakang sifat tubuhnya, sifat manusia. Sebelum sifat ilahinya, sifat keilahian Yesus Kristus. Dia yang belakang dari saya, tapi lebih dahulu daripada saya. Dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus dan api. Roh Kudus berarti waktu hari Pantekosta secara kolektif, secara keseluruhan gereja yang kudus dan am dilahirkan di dunia. Tetapi setelah pribadi-pribadi bertobat, baru turun Roh Kudus kepada engkau. Itu sebab kalimat ini muncul 4 kali. Masing-masing di Matius pasal 3 ayat ke-11. Kedua di Markus pasal 1 ayat ke-8. Ketiga di Lukas pasal 3. Keempat di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-32. Mari kita membaca bersama-sama 4 ayat mengenai apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita buka kitab suci dari Matius 3:11. Semua membaca bersama-sama. Injil Matius pasal ke-3 ayat ke-11. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini. Matius pasal ke-3 ayat ke-11. Saya minta seorang datang ke atas. Jadi engkau datang ke atas membaca ayat ini. Injil Matius pasal 3 ayat ke-11. Sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini ayat 3:11 Matius. Saya mau tanya, yang katakan kalimat ini siapa? Jawab. Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan aku membaptis engkau dengan air. Tetapi yang satu yang akan datang, dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Jadi yang membaptis bukan Roh Kudus. Yang membaptis adalah Yesus. Yesus membaptis orang Kristen dengan apa? Dengan Roh Kudus. Ini ayat pertama kali muncul di dalam kitab Perjanjian Baru. Kedua, Markus pasal 1 ayat ke-8. Jadi membaca lagi Markus pasal 1 ayat ke-8. Baptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini adalah kali kedua kalimat ini dikatakan. Oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Bicara tentang apa? Tentang baptisan air dilakukan oleh dia. Baptisan dipakai Roh Kudus dilakukan oleh Yesus Kristus. Sekarang membaca dari Lukas 3:16. Mari kita membaca sekali lagi, Hadi membaca Lukas 3:16. Yohanes Lukas. ayatnya Ya, bilang Yohanes. oke. Yohanes menjawab,
dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya, aku tidak layak. Dia lebih kuasa daripada saya. Dia akan baptiskan engkau dengan Roh Kudus dan api. Sekarang kali keempat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat ke 22. 32. Yohanes pasal 1 ayat ke-32. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Selanjutnya, Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus." bagaimana Yohanes mengetahui kalau Yesuslah yang akan engkau sudah boleh turun? Bagaimana kamu mengetahui kalau Yesuslah yang akan membaptis dengan roh? Karena Tuhan Allah berkata, Yohanes, jikalau satu hari engkau bertemu dengan seseorang, saya kirim Roh Kudus kepada dia. Dia itulah yang akan membaptiskan semua orang Kristen dengan Roh Kudus. Maka waktu dia menunggu, waktu dia membaptiskan Yesus, ada roh turun di atas kepala Yesus. Lalu Yohanes mengatakan, aku mengetahui dialah yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya tanya, Matius 3:11, Markus 1:8, Lukas 3:16, Yohanes 1:32. Ini berapa kali? Jawab, 4 kali. Di dalam berapa Injil? 4 Injil. Masing-masing Injil berapa kali? 1 kali. Semuanya totalnya 4 kali. Dibicarakan oleh berapa orang? Hanya 1 orang. Only one person repeat 4 times about Jesus Christ will baptize people with the Holy Spirit and also with fire. Dan ini 4 kali. Di dalam kitab suci, istilah baptisan Roh Kudus semuanya berapa kali? 7 kali. 4 kali dibicarakan oleh hanya 1 orang, yaitu Yohanes Pembaptis. Setelah kali ini dibicarakan, Yohanes akhirnya mati dipenggal kepala. Dia menjadi martir, mati bagi Tuhan. Dia menderita kematian pertama di perjanjian baru. Banyak orang mengatakan perjanjian baru orang pertama dibunuh adalah Stefanus. Itu salah. Karena Stefanus setelah Yesus bangkit baru mati. Tapi sebelum Yesus bangkit, yang pertama kali dipenggal kepala dan mati itu adalah Yohanes Pembaptis. He was the first martyr. Orang pertama yang mati syahid untuk Tuhan. Yohanes Pembaptis sebelum dia mati, dia sudah khotbah semua khotbah yang penting. Saudara saya harap sebelum saya mati, khotbah yang penting semua sudah keluar dari mulut saya. Meskipun saya lain dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis khotbahnya tidak sampai 10 biji. Khotbah saya sudah lebih dari 37.000 kali. Tapi banyak hal yang belum selesai. Karena saya tidak sepenting dia. Yohanes Pembaptis hanya hidup kira-kira 34 tahun. 31 tahun. Setelah 30 tahun dia menjadi nabi pertama di dalam perjanjian baru. Meneruskan nabi terakhir Maliaki yang sudah mati. Dia berteriak di dalam di dalam limbah, di dalam padang belantara, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu first sermon. Khotbah pertama dari Yohanes itu. Lalu khotbah kedua, khotbah ketiga, khotbah empat, tidak banyak. Dia bicara, lihatlah domba Allah yang mengangkut dosa dunia, menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan dia berkata, aku membuka kasut sepatunya pun tidak layak. Dia begitu merasa diri hina.
merasa diri tidak layak, begitu rendah hati, dan dia akhirnya melayani Tuhan sampai dia mati. Saya percaya khotbah dari Yohanes Pembaptis tidak sampai 10 khotbah, tapi dia telah selesaikan apa yang Tuhan mau dia khotbahkan. Saya harap juga tidak ada khotbah yang penting yang saya belum selesai, saya sudah mati. Saya harap saya bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Orang yang paling dengar khotbah saya di seluruh dunia adalah Kompolok ini. Kamu setiap minggu datang ke gereja ini. Kadang-kadang kalimat yang penting engkau tidak dengar. Kadang-kadang khotbah yang penting engkau tidak hadir. Engkau bagaimana menghadap Tuhan saya tidak tahu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah melakukan semungkin, sekuat mungkin saya sebagai manusia untuk memberikan firman kepada engkau, saudara-saudara. Dan di dalam khotbah dari Pembaptis Yohanes itu ada satu khotbah diulangi 4 kali. Bukan dia bicara 4 kali. Yang catat 4 orang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 penulis Injil. Tak ada satu yang melolos. Tak ada satu yang lupa. Tak ada satu yang berani tidak mencatat, mengutip ayat ini. Aku membaptiskan engkau dengan air. Tapi dia yang datang di belakang saya, yang lebih kuasa besar dari saya, yang sebelum saya sudah ada, Yesus akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus dan api. Saudara, 4 kali. Kitab suci mencatat 7 kali. Selain 4 kali ini, kali kelima tidak dibicarakan Yohanes, karena dia sudah mati. Kali kelima dikonfirmasikan oleh Yesus. Di mana? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat kelima. Engkau berdoa, jangan keluar dari Yerusalem. Tunggulah Roh Kudus turun. Dan engkau akan menerima baptisan dari Roh Kudus. Ini konfirmasi dari Yesus yang berkata, 10 hari lagi engkau menerima Roh Kudus. Aku kirim dia untuk membersihkan kamu. Ini yang kelima. Ke-6 kali dan ke-7 kali. Dua-duanya dikatakan oleh Paulus. Dan waktu Paulus mengatakan engkau telah dibaptiskan Roh Kudus. 1 kali lagi kita semua menerima, meminum dari Roh Kudus yang sama. 2 kali ini bukan dari Yesus, bukan dari Yohanes. Yohanes 4 kali, Yesus 1 kali, Paulus 2 kali. Kedua kali itu semua pakai past tense, pakai past participle tense, berarti sudah lewat. Waktu Yohanes membicarakan dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus, akan, itu future tense. Waktu Yesus mengatakan kamu akan menerima baptisan, tetap future tense. 10 hari kemudian Roh Kudus turun, tidak lagi future tense, menjadi present tense. Tetapi hari Pentakosta tidak muncul istilah baptisan Roh Kudus. Tetapi itulah baptisan Roh Kudus. Bagaimana mengetahui? Karena Yesus mengatakan tidak seberapa hari lagi. Akhirnya 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Gereja disucikan. Orang bertobat, dosanya diampuni dan menjadi orang suci. 3.000 orang menerima Yesus. 3.000 orang percaya kepada dia. Dan mereka bertobat. Dan mereka dibaptiskan dalam nama Yesus. Dosanya diampuni. Saudara-saudara, sesudah itu lewat. Tidak ada lagi baptisan Roh Kudus. Yang ada 4 kali. Roh turun, Roh turun, Roh turun, Roh turun. Pertama kali di dalam pasal kedua daripada surat pasal Rasul, para Rasul. Kedua kali di pasal 8 dari Kisah Para Rasul. Ketiga kali pasal 10 dari Kisah Pasal Rasul. Keempat kali pasal ke-19. Pasal 2 Roh Kudus turun kepada 120 orang. Akibatnya 3.000 orang menerima Roh Kudus. Kedua kali Roh Kudus turun kepada orang-orang yang berada di Samaria. Ketiga kali Roh Kudus turun di dalam
manusia yang menerima Tuhan Yesus di dalam rumah Cornelius. Keempat kali Roh Kudus turun di dalam Efesus. Perhatikan pertama, kedua, fase 2 dan 8. Turun kepada orang Yahudi. Tetapi pasal 10 sama 19 turun kepada orang kafir. Dari orang Yahudi bermulan, lalu pindah ke orang kafir, lalu pindah ke seluruh dunia. Ini adalah ordo penginjilan. Injil mulai dari Yerusalem sampai kepada Yudea, sampai kepada Samaria, sampai kepada ujung bumi. Tetapi di dalam urutan ini kita melihat yang kedua tertukar sama yang ketiga. Apa sebabnya? Dengar kalimat bawah ini. Yang kedua harus dulu, baru ketiga. Meskipun ketiga itu tempatnya di dalam, tetapi keempat tempatnya di luar. Efesus di luar kota daripada Palestina. Dan juga Samaria di luar daripada kota-kota Yerusalem. Tetapi karena yang ke-1 dan kedua, fase 2 orang Yahudi, fase 8 di Samaria tetap orang Yahudi, fase 10 di tempat Yahudi tapi orang kafir, fase 19 di Efesus tetap orang kafir. Dengan demikian Allah tidak salah. Urutannya dari Yerusalem kepada Yudea, baru ke Samaria, dan kepada ujung bumi. Ini ada urutan daerah, urutan teritori negara. Tetapi urutan bangsa harus orang Yahudi dulu. Sesuai itu baru orang kafir. Sehingga pasal 2, pasal 8, orang-orang Kristen menerima Roh Kudus itu adalah orang Yahudi yang percaya. Tapi pasal 10, orang Cornelius itu orang Yunani, orang kafir yang menerima. Dan 19 di Efesus, orang bangsa lain, bangsa kafir yang menerima. Sehingga Roh Kudus turun. Waktu Roh Kudus turun tidak pakai istilah baptisan. Tetapi itu artinya baptisan, pembersihan. Siapa saja yang percaya Yesus, dia dibersihkan dengan firman, dengan darah, dan Roh Kudus membersihkan dosanya. Menjadikan dia orang Kristen yang hidup suci. Saudara-saudara, kenapa Roh Kudus diturunkan? Roh Kudus diturunkan karena Tuhan Yesus memakai Roh Kudus untuk membersihkan kita. Waktu engkau menerima firman, engkau percaya kepada Yesus, engkau mengaku dosa, engkau datang kepada Tuhan, minta pengampunan dari Dia, maka darah Yesus membersihkan hatimu. Roh Kudus membaptiskan hidupmu. Dan firman Tuhan menjadikan engkau orang suci karena firman. Saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus diturunkan untuk membersihkan kita. Roh Kudus diturunkan untuk mensucikan kita. Roh Kudus diturunkan untuk menjadikan kita orang kudus di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab begitu jelas, begitu teliti membicarakan kepada kita bagaimana kita dibaptiskan oleh Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Sama seperti Yohanes membaptiskan orang dengan air. Dan dia mengatakan, air membaptiskan engkau ini hanya sesuatu nubuat, sesuatu pendahuluan, sesuatu lambang. You will be cleansed. Will be cleansed by whom? By Jesus Christ. Engkau akan disucikan melalui siapa? Melalui seorang yang akan datang dan dia kuasa lebih besar dari saya. Dia lebih dahulu dari saya. Karena dia adalah Allah. Oknum kedua dari Allah Tritunggal, jelma menjadi manusia. Sehingga dia lebih belakangan dari saya. Dan dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Air berarti menyucikan. Tetapi air bagaimanapun tidak membersihkan dosa kita. Karena air ini hanya lambang. Ini hanya sesuatu lambang mewakili yang asli. Yang sejati bukan air. Engkau dibaptis dengan air di sini. Saya membaptiskan atau Ivan membaptiskan. Itu hanya lambang. Air tidak menyelamatkan. Air tidak mengkuduskan. Air tidak membersihkan hati kita.
tidak membuat dosa kita diampuni. Itu hanya lambang saja. Tapi Roh Kudus datang memberikan pembaptisan melalui darah Yesus dan melalui firman kita dibersihkan. Sekarang dengar 3 hal ini, Roh Kudus, darah, dan firman. Semua 1, 2, 3. Roh Kudus dipakai Tuhan karena dia adalah Allah pribadi ketiga. Dia yang bisa memakai pencerahan firman sehingga kita takluk. Dia yang berhak memakai darah Yesus membersihkan kita. Karena darah itu adalah sesuatu benda yang keluar dari tubuh Yesus Kristus. Dia sendiri bukan oknum. Darah bukan oknum. Firman kitab suci bukan oknum. Tapi Roh Kudus, oknum dari Allah sendiri. Roh Kudus memakai firman mencerahkan hati kita. Roh Kudus membawa kita masukkan pertobatan, mengaku dosa. Sesuai itu Roh Kudus pakai firman dan darah membersihkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah cara Tuhan bekerja. Yesus Kristus membersihkan kita, membaptiskan kita dengan memakai Roh Kudus. Dan Roh Kudus memakai darah dan dengan firman membersihkan kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen. Nah saudara-saudara, itulah sebab setelah 4 kali bicara dari Yohanes lalu dia mati. Kelima konfirmasi Yesus. Betul, saya akan baptiskan engkau dengan Roh Kudus. Beberapa hari lagi engkau akan menerima Roh Kudus dan engkau akan dibaptiskan Roh Kudus. Itu pasal 1 ayat 5. Dan ke-6 ke-7 sudah lewat. Maka tidak pakai will, tidak pakai shall, tapi pakai apa? You had been cleansed. You have been baptized. Engkau sudah menerima baptisan Roh Kudus. Kita semua sudah menerima baptisan Roh Kudus. Kita semua sudah menerima pembersihan dari Tuhan. Kita sama-sama menerima dari Roh Kudus. Nah ini ada 7 kali. Selain 7 kali itu tidak pernah di dalam seluruh perjanjian baru ayat baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus membaptiskan. Tidak ada lagi. Ini 7 kali. Itu sebab gereja-gereja yang salah tafsir, yang ngawur memimpin, cilakalah mereka. Banyak orang Kristen dengar, oh baptisan Roh Kudus berarti saya selain diselamatkan, saya akan mengalami kemenangan. Dibaptis dengan air berarti saya diselamatkan. Itu pun salah. Karena air tidak pernah membersihkan dosa manusia. Air menjadi lambang kita akan disucikan. Seperti air mencuci pakaian bersih, kotorannya dibuang. Dia menjadi pakaian yang putih, yang bersih lagi. Demikian air melambangkan penyucian itu. Dan manusia disucikan bukan dengan air. Karena air tidak pernah bisa membersihkan. Maka Yohanes berkata, aku hanya pakai air, lambang. Tapi dia pakai darah, pakai Roh Kudus, membersihkan engkau. Saudara-saudara, air membersihkan ini selalu menjadi satu lambang di dalam agama-agama. Di dalam agama-agama lain ada pakai air, atau celup ke dalam air, atau mandi di dalam air. Khususnya agama Hindu. Agama Hindu percaya seumur hidup harus loncat ke dalam sungai Gangga. Sungai Gangga, 2 sungai yang terbesar di antara seluruh India. Sungai Hindu sama sungai Gangga. Kalau engkau masuk ke dalam sungai Gangga, bersihkan badanmu, sekalipun jiwamu dibersihkan. Itu semacam pikiran agama yang sama seperti orang tidak pernah mengerti Yesus, hanya mengerti baptisan daripada Yohanes saja. Maka mereka lain sama kita. Kita setiap tahun merayakan hari Natal. Tetapi di Gangga, di Hindu, 6 tahun sekali namanya Kumbah Raya. Apa artinya? Membersihkan badanmu sekaligus membersihkan jiwamu. Di mana? Di sungai
Gangga. Mereka loncat ke dalam. Saudara-saudara, tahu tidak berapa banyak orang kumpul? Selama berapa tahun satu kali upacara Kumbah Raya terakhir yang hadir 36 juta. Kebangunan Kristen dari Birmingham paling banyak 1,5 juta, 2 juta. Kumpulan dan Mekah 1 tahun 6 juta. Tapi orang India melangsungkan pertemuan kumpulan dari agama Hindu paling banyak di dunia. 36 juta datang ke sungai, loncat ke dalam, lalu sudah mandi. Sama seperti orang kira datang ke Yohanes, datang ke sungai Yordan, dibersihkan dengan air, mereka tidak suci. Tetapi ini tidak mungkin. Nah, ini ada lukisan orang India datang ke sungai Gangga, mau mencari pembersihan, mencari penyucian dosa. Agama tidak pernah menyelesaikan manusia. Agama tidak pernah membereskan dosa. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Hanya kitab suci memberikan jalan keluar yang betul-betul, yang faktual, membawa kita kepada kesucian. Tanpa darah Yesus tidak ada pengampunan dosa. Ini di dalam pasal 9, pasal 10 dari Ibrani. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Di dalam perjanjian lama, darah dari lembu, darah daripada domba, darah dari merpati, darah dari berkutut. Orang kaya boleh memberikan sapi. Orang kaya boleh memotong domba. Tetapi orang miskin tidak ada uang. Hanya bisa beli berkutut atau beli merpati. Dipotong. Ngalirkan darah, minta pengampunan dosa. Tapi Alkitab mengatakan di dalam perjanjian lama, darah kambing, darah domba, darah lembu, darah dari perkutut, darah merpati membersihkan dosa manusia. Tapi di dalam perjanjian baru, bukan lembu, bukan domba, tetapi darah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang inkarnasi, bersifat ilahi, turun menjadi manusia yang bersifat manusia. Lalu disembelih, dipaku di atas salib. Disuruh mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya, baru membersihkan kita. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, sungai Yordan dipakai untuk membersihkan manusia sebagai lambang. Tapi yang sesungguhnya, yang membersihkan manusia bukan air. Yang membersihkan manusia adalah darah Yesus. Karena tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Alkitab jelas membawa kita mengerti air yang melambang menuju kepada Roh Kudus yang memakai darah Yesus membersihkan kita. Saudara, Roh Kudus turun untuk menyucikan kita. Roh Kudus turun untuk membersihkan hidup kita. Roh Kudus turun untuk memberikan hidup baru sehingga kita diperkuduskan oleh Roh Kudus. Ini namanya sanctification. Sekarang saya masuk ke dalam pembersihan Roh Kudus di dalam 3 tahap. Tahap pertama, the positional sanctification. Roh Kudus membersihkan kita secara status rohani. Spiritually speaking, positionally speaking, we are cleansed as a person by Holy Spirit. Roh Kudus membersihkan kita dengan menjadikan kita manusia yang meninggalkan dosa, manusia yang diampuni dari dosa, manusia yang disucikan karena darah Yesus dan karena firman Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Saudara-saudara, pertama-tama hari kita menerima Yesus. Hari kita mengerti kita orang berdosa. Hari pertama-tama kita tahu kita melanggar kitab suci. Kita minta pengampunan. Tuhan ampuni dosaku. Tuhan beri iman kepada aku. Aku sekarang datang takluk, taat dan menerima Engkau menjadi juru selamat. Saat itu Roh Kudus membersihkan statusmu, membersihkan
kerohanianmu membersihkan sesuatu posisi di hadapan Tuhan menjadi orang suci. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukan teriak-teriak, lalu engkau loncat-loncat, goyang-goyang, seperti gemeter-gemeter. Itu bukan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah Roh Kudus memakai darah Yesus membersihkan engkau. Roh Kudus memakai firman memberi kemenangan kepada engkau. Dan engkau terima Yesus. Dan engkau mengaku dosa. Engkau minta pertobatan, pengampunan dari Tuhan. Itu baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukan melalui sensasi dan perasaan tubuh kita. Baptisan Roh Kudus melalui Roh yang membersihkan hati kita, mengkuduskan jiwa kita secara status. Positional speaking, you are cleansed. Sebagai manusia, engkau disucikan oleh Roh Kudus. Itu baptisan Roh Kudus. Saya mau tanya, setelah Roh Kudus membaptiskan seseorang, maka orang itu suci selamanya? Tidak. Secara status sudah jadi orang suci. Secara posisi sudah menjadi anak kudus dari Tuhan. Sudah dibeli oleh Tuhan. Sudah dibersihkan. Sudah dikuduskan menjadi anak Tuhan. Karena dia sudah lepas dari dosa. Tetapi engkau masih hidup dalam dosa. Sama seperti apa yang dikatakan Martin Luther. Aku sudah menjadi orang suci. Tapi aku masih hidup dalam lingkungan berdosa. Engkau masih ingin berzina. Engkau masih diikat oleh nafsu. Engkau masih bertarung di dalam hatimu. Roh Kudus berperang dengan nafsu. Nafsu berperang dengan Roh Kudus. Sehingga kita tidak ada satu hari, tidak ada satu detik bisa menang. Kecuali engkau terus hidup bersandarkan Roh Kudus. Nah saudara, itu sebab hidup Kristen atau hidup yang sudah diselamatkan, sudah dikuduskan secara status. Dan hidup orang Kristen adalah hidup yang harus berdamping dan bertaat kepada Roh Kudus untuk mengalahkan tubuh kita dan nafsu kita yang selalu membawa kita ke dalam kejahatan. Saudara-saudara, nafsu, kedagingan, pencobaan, serangan daripada iblis, daya tarik dari dosa selalu mengganggu kita. Jadi orang Kristen jangan sombong. Kita adalah orang yang bisa jatuh dalam dosa. Mengapa ada pendeta yang pergi berzina? Mengapa ada majelis sari pelacur? Karena mereka sudah diselamatkan tapi tidak bersandar Roh Kudus saban hari. Tidak ada satu orang bisa lepas 100% dari dosa. Tetapi kalau dia terus bersandar Kristus, terus pakai darah Kristus, membersihkan diri, terus ingat Kristus mati untuk saya, dan Roh Kudus menggerakkan saya. Jangan mengikut nafsu. Jangan ditarik oleh kedagingan. Mari kita taat kabar Tuhan. Orang Kristen yang sama seperti orang dunia. Hidup di tengah-tengah lingkungan. Di tengah-tengah kondisi yang menakutkan. Harus bersandar kepada Tuhan. Lalu kita harus mencapai sesuatu kemenangan hidup. Kemenangan rohani. Kemenangan iman. Alkitab berkata, siapakah yang memberi kemenangan kepada kita? Hanya bersandarkan iman. Imanlah beri menang. Imanlah beri menang. Iman kepada Yesus yang menang akan mengalahkan dunia. Mari kita menjadi orang Kristen yang ingat, saya bukan tersendiri. Saya bukan dibuang oleh Tuhan. Saya adalah seorang yang sudah mendapat Roh Kudus diam di dalam hatinya. Dan ingat, jangan mendukakan Roh Kudus. Seperti anak dilahirkan orang seorang ibu. Orang ibu itu tidak mau anaknya menyeleweng. Ibu menangis. Ibu mencurahkan air mata. Ibu dengan cinta kasih menasihat anak hidup baik-baik. Demikian Alkitab. Demikian Roh Kudus berkata saban hari kepada kita. Hiduplah suci. Hiduplah menyenangkan Tuhan. Hidup
mengikuti pelajaran dan prinsip Alkitab. Nah, ini adalah tugas kewajiban orang Kristen. Hidup berkenan kepada Tuhan. To please God. To follow the step of the Holy Spirit guidance and be submission to the Lord. Taat kepada Tuhan. Baru kita bisa hidup suci. Setelah kita sudah diselamatkan pada statusnya pekerjaan pengkudusan Roh Kudus yang kedua, memimpin, menggerakkan, mencerahkan hati kita dengan firman yang kita baca. Berapa banyak ayat Alkitab di dalam hatimu? Berapa banyak firman Tuhan engkau ingat? Dan berapa kalimat yang engkau taat? Itu membuktikan dan menjamin engkau mungkin hidup di dalam kemenangan. Jikalau orang Kristen tidak ada firman Tuhan, tidak mengingat ayat Alkitab, dan tidak mau turut apa yang ditunjukkan oleh kitab suci, engkau sering gagal, engkau sering berdosa, engkau sering ditarik oleh iblis untuk masuk ke dalam pencobaan, dan engkau gagal, engkau pelan-pelan dirusak rohaninya. Engkau bisa menjadi orang Kristen yang dikalahkan oleh dunia, dikalahkan oleh iblis, dikalahkan oleh kuasa dosa, dikalahkan oleh nafsumu sendiri. Mari kita menjadi orang Kristen menang. To overcome, to conquer yourself. Manusia yang bisa melawan diri sendiri. Bisa melawan nafsu kedagingan. Bisa melawan pelacur yang menarik. Dosa berzina, dosa berjudi yang selalu mengganggu kita. Engkau harus sadar Roh Kudus. Ingat kematian Kristus. Menangis di hadapan Kristus yang mati bagi kita. Engkau akan dipimpin ke dalam tahap kedua. Dari diselamatkan sampai Yesus datang kembali. The long journey of obedience. Selalu taat. Selalu rindu. Mau dipakai Tuhan. Mau diberkati Tuhan. Selalu bicara, no. Aku menolak. Aku tidak mau taat kedagingan. Aku tidak mau taat nafsu. Aku mau taat Roh Kudus. Ini ada kemenangan sepanjang jalan. Keselamatan satu kali. Dibaptiskan Roh Kudus, tidak pernah ulang. Tapi dipimpin Roh Kudus. Dinasihati Roh Kudus. Ditegur Roh Kudus. Dan taat kepada Roh Kudus. Itu seumur hidup. Tidak pernah berhenti. Ini tahap kedua. Positional sanctified. Gradually sanctification. Dan terakhir, waktu Yesus datang kembali. The consummation of sanctification. Tuhan akan melengkapi, akan menyempurnakan perjalanan yang panjang. Sampai akhirnya engkau berkata, Tuhan, saya sekarang milikmu sampai selama-lamanya. Tuhan membersihkan hatimu, menteguhkan imanmu. Dan sesudah itu engkau tidak bisa berdosa lagi. Karena engkau sudah sepenuhnya dirubah, disempurnakan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab Ibrani mengatakan, the sanctified, the perfectionized, yang dikomplitkan, yang disempurnakan. The holy people who made perfect of God. Orang suci yang disempurnakan oleh Tuhan. Akan bergabung dengan kumpulan semua persekutuan orang kudus. Dan anak-anak sulung. Yaitu orang yang menang, orang suci. Selama-lamanya keliling di takhta Tuhan. Menjadi yang memuliakan Tuhan di surga selama-lamanya. Kira Tuhan memberkati. Ini 3 tahap. Tahap pertama, posisinya, statusnya diselamatkan. Baptisan Roh Kudus. Kedua, tahap kedua, peperangan rohani berjalan terus sampai Yesus datang kembali. Kita setiap saat dengan gentar, dengan rendah hati, dengan ketakutan. Jangan sombong. Minta Roh Kudus pimpin, minta Roh Kudus mengurapi, minta Roh Kudus memberikan petunjuk, minta Roh Kudus memberikan pencerahan hati, minta Roh Kudus memberikan kita ketaatan untuk mengikut Dia. Sampai terakhir Yesus datang kembali, kita disempurnakan
the holy people, sanctified, to be made perfect. Kita akan dijadikan sempurna untuk menuju kekekalan hidup bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara saya, hari ini khotbah sampai di sini. Dan yang minggu depan, kalau Tuhan pimpin, mungkin kali keempat bicara tentang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, berkatilah kami, kaum yang dipilih, yang dicintai oleh Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kita melalui keselamatan Yesus Kristus. Dan Tuhan telah memberikan hak sebagai anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan menerima Parakletos yang datang ke dunia. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan pengertian lebih lanjut, lebih dalam, lebih mengerti, lebih sempurna tentang kedatangan Roh Kudus dan pertolongan untuk orang Kristen. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Berkati kami yang sudah membaptiskan kami, memimpin kami, mengurapi kami, dan memberi petunjuk dan memberi pertolongan kepada kami untuk bertahap dan untuk gradual dan akhirnya sampai kami disempurnakan oleh Roh Kudus. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengiklarkan iman rasuli dan akan dipimpin oleh hamba Tuhan. Semua membaca iman rasuli. Mari kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan lagu nomor 4. Percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya.
berdiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk persembahan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pencerahan Roh Kudus-Mu. Kami dapat mengerti dan kami boleh dididik untuk hidup menurut firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan dan biarlah Tuhan kuduskan persembahan ini sehingga persembahan kami layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan yang mengelolanya. Jaga hati mereka supaya kemuliaan Tuhan boleh ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita ada dua pengumuman penting lainnya yang saya akan tekankan. Ada dua konser yang sangat baik kita dapat ikuti. Yang pertama adalah pada tanggal 18 Juni, silakan ditayangkan 18 Juni pada hari Minggu ya, jam 7 malam, yaitu Jakarta Cello Quartet mementaskan Bach, Piazzolla, Wagner, dan Fitzenhagen. Silakan saudara mengikuti dan tiket dapat dibeli di Aula Simfonia Jakarta. Yang kedua adalah konser pada tanggal 24 Juni, kali ini pada jam 5 sore, mementaskan Wagner, Tristan dan Isolde, juga Rafael, dengan piano Mira Pranajaya dan konduktor Rebecca Tong. Silakan saudara mengikuti dan dapat membeli tiket pada tiketing yang tertera. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengembalikan segala kemuliaan pada Tuhan, kita nyanyikan doksologi. Setelah itu kita akan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh salam Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian pada hari Minggu telah selesai.